kalau kita terkena musibah, ya udah kita jalani dengan baik. Pertama kita harus bersabar. Kalau seorang bersabar terkena musibah, pertama menggugurkan dosa-dosanya, kedua akan mengangkat derajatnya. Tetapi sisi menggugurkan dosa lebih berat daripada pengangkatan derajat. Kalau para anbiya, orang-orang soleh yang terkena musibah, maka sisi pengangkatan derajat lebih besar daripada sisi pengguguran apa? Dosa. Tapi kalau kita yang tiap hari berdosa, dosa dengan penglihatan, kita tidak bisa jaga pandangan kita. Dosa dengan pendengaran, kita dengar macam-macam, ghibah, musik lah, apalah. Dosa dengan lisan kita, dengan tulisan kita, kita ngomong tidak pernah kita jaga, tidak pernah kita pertimbangkan. Para ulama mengatakan kalau orang mau ngomong, harusnya pikir dulu. Ini manfaat atau tidak di akhirat. Sebelum ngomong pikir dulu. Kalau enggak bermanfaat, ingat bermanfaat di dunia atau tidak. Kalau bermanfaat, ngomong. Kalau tidak, jangan ngomong. Mikir lagi. Ada manfaat, ada mudarat. Timbang lagi. Mana lebih berat, mudarat atau manfaat? Kalau begitu kapan ngomongnya, Ustaz? Para ulama mengatakan demikian, kalau mau ngomong, mikir dulu. Falyakul khairan aw liyasmut. Mikir dulu baru berucap baik atau tidak, diam. Tapi siapa di antara kita seperti itu? Kita kalau ngomong asal nyeplos saja, ngomong mana dipikir, ya. Kalau komentar mana pernah dipikir, komentar di media sosial, ya. Kalau komentar berita, kalau menuduh orang, mana pernah kita pikir? Oh itu memang begini, apalagi musim sekarang ini, aduh, debat-debatan, isu-isu, berita-berita hoaks. Siapa di antara kita yang diam tidak ikut nimbrung? Kita nimbrung. Belum lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan hati. Belum lagi banyak kewajiban yang kita belum kerjakan. Banyak kewajiban kita kepada orang tua belum kita tunaikan. Banyak kewajiban terhadap kerabat kita belum kita tunaikan. Kewajiban terhadap anak dan istri belum kita tunaikan. Hak-hak mereka belum kita kerjakan dengan baik. Banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Masih malas dalam beribadah. Intinya kita ini banyak dosa. Jadi kalau kita terkena musibah, kemungkinan besar sisi pengguguran dosa itu lebih besar. Jangan seorang pede, oh saya dikasih musibah karena Allah ingin angkat derajat saya. Antum pede banget ya. Kalau yang mengucapkan itu adalah para nabi, orang-orang soleh mungkin. Tapi kalau yang mengucapkan model seperti kita, intinya kalau kita terkena musibah, sabar. Nah kalau kita sabar, dosa-dosa kita gugur, derajat kita dinaikkan. Tapi kalau kita terkena musibah tidak sabar, maka dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin rendah. Dosa-dosa tidak gugur, derajat semakin apa? Rendah. Ya. Karena musibah akan datang. Bagaimana seorang kapan dikasih pahala? Dikasih pahala tatkala bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala, tidak. Bukan otomatis musibah mengena seorang dapat pahala. Tapi bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut? Seorang mukmin menghadapi dengan tegar, dengan tenang, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dan diangkat derajatnya, ya. Jadi kalau ditanya lagi, Ustaz, saya dapat musibah, kira-kira menggugurkan dosa atau mengangkat derajat? Jawabannya apa? Kira-kira menggugurkan apa? Dosa.